Harusnya nilainya itu paling 3. Berarti kalau 3 itu bagus ya. Kalau yang persen itu dibandingkan dengan sekolah lain dalam satu kabupaten. Nah, di sini yang masih merah-merah itu literasi, yang parahnya ya, literasi sama numerasi. Ini untuk mutu pembelajaran SKL. Karena sekarang itu SKL-nya bukan SKL, dimensi dari rapor mutu itu ada sampai E. Nah, kemarin udah saya share Pak, Bapak itu bisa dilihat. Berarti di sini numerasi dan literasi itu masih rendah. Artinya nanti Bapak dan Ibu harus ke dalam kegiatan pembelajaran itu harus menekankan kepada literasi. Ya, artinya literasi itu begini. Jadi anak tidak hanya membaca, tapi anak itu harus memahami isi bacaan tersebut dan dia bisa menyampaikan kembali kepada orang lain. Nah, itu. Nah, terus kalau di sini nih banyak di sini nih ada memang pelatihan GTK. Ini yang masih ada pedagogi, isinya di sini pedagogi, terus manajerial. Di sini ada. Ini ternyata pengetahuan pedagogi Bapak dan Ibu menurut hasil ini saya tes saya baca di sini. Ini masih rendah juga, perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena pedagogi itu dibutuhkan pada saat kegiatan pembelajaran. Kalau guru yang bersertifikasi di sini memang sangat rendah sekali kan. Tidak ada guru yang belum tidak ada guru yang memiliki sertifikat pendidik gitu ya. Nah, itu mah bukan kesalahan kita. Ya, nanti kalau ada program PPG dari pemerintah, dari dinas itu bisa diikutkan. Ya, kalau itu mah bukan salah. Tapi kalau kompetensi guru ya tentang pedagogi, manajerial, terus ada lagi di sini kepemimpinan instruksional. Nah, itu kita yang harus mempelajarinya. Jadi di sini rapornya kalau saya udah baca kemarin. Jadi di sini perlu ada perbaikan. Terus untuk penambahan pengetahuan sebetulnya banyak cara. Jadi bisa dengan sendiri ya, bisa sendiri ya, mandiri, belajar mandiri, bisa juga dilaksanakan dengan kegiatan IHT atau mengirimkan guru ke MDP. Nah, itu bisa sharing di sana. Di MDP itu sharing knowledge, jadi saling ini pengetahuan. Nah, itu ya yang merah-merah Bapak dan Ibu. Merah-merah. Ini sebetulnya nilainya harusnya nilai 3, kalau 3 bagus, 2,5 sudah cukup. Tapi kalau di bawah 2,5 ya, itu masih harus ada peningkatan. Jadi kita harus kerja keras. Di sini literasi dan numerasi itu sangat, artinya Bapak dan Ibu menekankan ke arah situ. Gimana caranya? Itu caranya bukan berarti tiap pagi anak-anak suruh membaca buku misalkan 1 lembar atau 2 lembar, bukan begitu. Pada saat kegiatan pembelajaran, Bapak dan Ibu memberikan satu tugas kepada anak
untuk mencari informasi tentang materi yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa dari referensi digital atau dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Di sini ada komputernya kan Pak? Jalan kan? Kalau internet jalan, komputernya berapa? Nah, itu bisa digunakan oleh siswa untuk mencari informasi. Misalnya, kalau Bapak mengajarkan misalnya tentang kimia, Pak, saya ngajar kimia. Misalkan tentang kimia, tentang larutan. Kita hanya memberikan stimulus, nanti anak disuruh mencari data. Stimulusnya bentuknya apa? Pertanyaan. Stimulus itu bentuknya pertanyaan. Kalau di kurikulum Merdeka disebutnya pemantik. Nah, dengan pertanyaan itu anak akan merasa penasaran dan mereka akan mencari. Itu salah satu literasi. Numerasi. Nah, dalam literasi itu tentunya tidak hanya sebatas dalam bahasa Indonesia itu cerita, tapi kita memasukkan unsur numerasinya, numerasi itu angka. Jangan sampai nanti anak nggak bisa mengali, membagi, menjumlah. Ya, nah itu biasanya yang agak lemah kalau sudah membaca data. Anak-anak itu lemahnya dalam membaca data, terus membaca grafik, ya. Itu kenapa salah begitu? Karena memang di dalam kelas pada saat proses pembelajaran itu tidak dilatih. Ya. Semua itu memang harus dilatih. Itu ya Bapak dan Ibu. Ini kemarin udah saya baca dengan Wakasek kurikulum, ya. Kemarin ini nanti bisa disampaikan. Ini memang kemarin saya minta untuk dianalisis sama saya. Ini udah segini lumayan, ya. Lumayan. Kalau bagus sih jangan banyak merahnya, gitu. Merahnya 5 aja gitu kan. Nah ini masih banyak merahnya, berarti masih lumayan lah, lumayan gitu ya. Tapi memang ini lemahnya di sini adalah mengenai tentang kompetensi guru. Ini lemah di sini hasilnya. Kalau pengelolaan nggak ada. Kompetensi guru itu akan berpengaruh kepada SKL, kompetensi siswa, gitu. Nah, Bapak dan Ibu gurunya juga harus literasinya bagus, numerasinya bagus. Saya tuh paling nggak suka tuh kalau guru bacaannya Harry Potter. Iya ada itu guru bacaannya Harry Potter. Terus apalagi novel-novel yang baru, ya. Apa novel yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran, gitu kan. Terus yang ditonton apa drakor, gitu. Itu saya paling nggak suka, gitu. Kayak begitu. Sekali-kali lah kalau nonton drakor mah, gitu kan. Jangan keseringan. Harusnya seringnya baca buku yang dapat meningkatkan potensi kita, gitu. Saya kalau di HP saya banyak buku Pak. Jadi kalau dia itu dibuka, oh ini, oh gini, gitu. Makanya saya bisa menulis. Kenapa? Bacanya kurang. Jadi ini dorongan untuk membaca itu tinggi guru-guru itu. Tapi membaca WA itu tinggi dorongannya ya. Iya. Tapi membaca WA. Kalau saya kadang-kadang orang WA jam 8, saya bukanya jam 8 lagi. Itu suka males aja saya. Makanya jarang saya itu upload foto seperti orang-orang itu di grup upload foto ini foto upload gitu. Jarang saya. Terus ngapain juga gitu upload. Ya, ini terkait dengan rapor mutu pendidikan. Nanti Bapak dan Ibu bisa diskusi dengan Wakasek.
Ya, kemarin udah saya jelaskan. Nah, terkait kurikulum merdeka IKM, ya, sebetulnya ini ada beberapa tipe atau level, ya. Ada IKM pelaksananya yang mandiri belajar, ada mandiri berbagi, dan mandiri berubah. Jadi berubah dulu baru berbagi, ya. Belajar, berubah, berbagi. Nah, yang sekarang, untuk yang tahun sekarang, itu sekolah itu boleh memilih, ada Permendikbudristeknya, boleh memilih kurikulum yang mau diterapkan di sekolah. Jadi boleh K13 full, boleh juga K13 darurat, yang seperti kemarin pandemi, boleh juga menggunakan kurikulum merdeka. Tapi caranya, kalau kurikulum merdeka mandiri itu harus daftar, Pak. Terus di sekolah itu harus ada guru penggeraknya, terus kepala sekolah juga penggerak. Nah, itu kalau kita di sini masih K13. Nah, jadi pembiayaannya sendiri soalnya itu, ya. Kalau bukan pilot project. Kalau SMA Cikande itu memang sekolah yang ditunjuk. SMA Cikande, Jaulan, terus satu lagi apa ya? Itu ditunjuk gitu. Jadi mereka hanya melaksanakan aja. Gitu. Kalau yang kita, yang ada yang sudah daftar tapi ditolak, itu ada. Kenapa? Karena memang di sekolahnya nggak ada guru penggerak. Ya, nanti Bapak dan Ibu kalau mau ada kesempatan pendaftaran guru penggerak, ya, CGP, nah itu ikutan. Memang ada syarat-syaratnya, harus mengajar udah berapa tahun gitu. Karena guru penggerak itu ternyata itu tiket, kalau PNS itu, kalau di negeri, tiket untuk jadi kepala sekolah, tiket untuk jadi pengawas, itu guru penggerak. Ya, nah itu tiketnya. Tapi kita bisa belajar mandiri tentang kurikulum merdeka. Bedanya di mana sih kurikulum merdeka? Sebetulnya dalam proses pembelajaran, terus dalam asesmen, ya, itu bisa Bapak Ibu download pada Permendikbudristek tahun 2022. Itu ada standar proses, ada standar asesmen. Nah, terus lagi bedanya, ini kurikulum lebih fleksibel. Lebih fleksibel karena dalam proses pembelajaran kita tidak menentukan metodenya terlebih dahulu. Jadi anak yang memilih. Nah, itu. Terus ciri khasnya lagi, kurikulum itu ini ada pendekatan project. Pendekatan project. Jadi saya selalu bilang project itu, pendekatan project itu mau sama dengan penelitian yang sederhana yang dilakukan oleh siswa. Dulu itu ada namanya KTI, ya. Nah, kayak begitu, ya. Nah, kalau kurikulum merdekanya level 2 dan 3 itu memang wajib ada pendekatan project. Tapi kalau belum menggunakan itu tidak wajib, disarankan pun tidak. Kenapa? Karena dalam kurikulum merdeka project itu masuk ke dalam jadwal pelajaran. Masuk, Pak. Jadi misalkan agama, terus apa tuh namanya, bahasa Indonesia, kimia, fisika. Nah, membuat project itu jadwalnya ada berapa jam gitu, saya lupa hitungnya. Itu masuk ke dalam jadwal pelajaran. Bu, dilaksanakannya kapan? Dilaksanakannya menggunakan sistem blok. Artinya begini, bloknya per minggu atau per bulan. Nah, itu boleh pilih sekolah tergantung kebijakan sekolah. Misalnya kita level 2
melaksanakan proyek. Itu masuk jam pelajaran, dilaksanakan misalkan blok di blok gitu ya, satu minggu misalkan full hari Jumat itu hanya mengerjakan proyek. Jadi hari Jumat itu nggak ada mata pelajaran yang lain kecuali proyek, full hari Jumat. Nah itu namanya sistem blok. Atau misalkan per bulan. Jadi 1 bulan itu sistem bloknya minggu terakhir, misalnya bulan Agustus minggu terakhir itu mengerjakan blok semua. Jadi nggak ada nanti mata pelajarannya. Terus mau gimana di Dapodik nanti guru ngajarnya kurang? Enggak, karena itu masuk ke dalam jam pengajar gitu. Terus gurunya kan banyak nih gurunya, terus sebagai apa? Sebagai fasilitator. Nah, tapi untuk melaksanakan itu gurunya juga harus kreatif, harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemantik namanya. Jadi untuk stimulus. Terus kalau proyeknya itu proyek profil pelajar Pancasila, itu kan harusnya itu proyek profil pelajar Pancasila. Nah itu tidak berdasarkan kami, tapi berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu dimensinya ada bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus gotong royong, terus mandiri, kritis, terus kebinekaan global. Nah itu proyek pelajar Pancasila. Nah terus untuk temanya, itu temanya ada 7 temanya. Ada hidup berkelanjutan, ada kebinekaan itu kayak toleransi gitu. Terus ada teknologi, ada prakarya kayak gitu. Itu ada 7 yang disarankan, itu boleh pilih salah satu. Terus dimensi boleh untuk mandiri berubah, itu dimensinya minimal, ada minimal paling juga 2. Mau kreatif, berpikir kreatif, atau mau bergotong royong, itu silakan. Nah, tapi itu tanpa harus menganalisis KD. Nah, tetapi kalau kurikulum yang kita 2013 itu tidak wajib dan disarankan pun tidak ada. Kenapa? Karena kalau kurikulum merdeka yang namanya proyek itu ada rapornya, rapor proyek. Ya, itu ada. Kalau mandiri yang level 1 mandiri belajar tidak ada rapornya. Makanya ngapain kita capek-capek? Tapi kalau mau belajar silakan. Cuma itu tidak ada rapornya. Yang ada rapornya mandiri berubah dan mandiri berbagi. Nah itu ada. Kalau level 1 mah nggak ada. Tapi kalau mau dicoba ya boleh saja, tergantung kebijakan dari kepala sekolah gitu, Pak. Nah itu bedanya. Nah terus kalau di K13 mau melaksanakan itu, pendekatan itu masuknya kemana? Nah itu masuknya ke kokurikuler. Apa kokurikuler? Kokurikuler itu satu kegiatan yang fungsinya untuk memahamkan pelajaran-pelajaran yang intrakurikuler. Contohnya sejarah. Sejarah itu anak-anak kan tahunya dari buku. Oh kalau sejarah Banten itu ada kerajaan Banten, terus ada bahasanya, lokasinya dan simbol-simbolnya, hanya begitu kan. Nah untuk memahamkan ke anak itu kita bawa anak itu ke bekas kerajaan Banten, ke situs Banten. Nah itu perginya anak ke sana itu kok kurikuler.
atau misalkan ke museum geologi tentang batuan di alam. Kan batuan itu macam-macam tuh Pak. Nah berarti kan anak-anak dibawa ke museum sana. Nah itu yang biasa yang kita sering ada disebutnya area wisata. Nah itu kok kurikuler. Terus kalau project di kurikuler bisa nggak? Bisa. Nah tapi nggak ada rapornya gitu. Kayak anak-anak disuruh membuat KTI ya. Ada yang di sini disuruh membuat KTI ya. Nah itu sebetulnya semacam project juga gitu. Tapi KTI-nya dilakukan secara berkolaborasi ya, karena project itu dilakukan berkolaborasi. Nah, tapi ada juga namanya metode project based learning. Itu kita bisa melakukannya di dalam kelas, dalam satu mata pelajaran. Itu bisa. Itu project based learning. Nah, terus caranya itu ada sintaknya. Jadi guru memberikan satu masalah, baru anak suruh memecahkan masalah itu ada itu project. Contohnya, kalau di kimia ada yang namanya indikator alam. Nah, itu bisa diprojekkan, project based learning. Caranya kooperatif learning, ya, modelnya kooperatif learning, tetapi metodenya metode project based learning. Nah, itu banyak Bu, lihat di di internet itu banyak sintaknya. Nah itu bisa. Kenapa kita harus membuat indikator alam? Karena untuk indikator yang sifatnya kimia itu nggak ada. Jadi kita bikin indikator dari alam, dari bunga, terus dari kunyit. Nah itu bisa diprojekkan. Ya itu bedanya di situ. Nah terus dalam pembelajaran, apakah ada bedanya? Ada. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Dulu juga harusnya seperti ini. Makanya ada blended learning. Ya, jadi pembelajaran yang digabung metodenya itu blended learning. Ada juga integrated learning. Materi atau konten dari satu pelajaran dimasukkan ke mata pelajaran yang lain. Contohnya bahasa Inggris. Ada nggak bahasa Inggris dulunya? Nah, ya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau membuat satu paparan, ya satu cerita, ya itu biasanya memasukkan apa Bu? Apa Pak? Kan biasanya hanya cerita budaya dan sebagainya. Bisa nggak dimasukkan ke materi tentang biologi? Bisa, boleh. Bahasa Indonesia dimasukkan tentang ekonomi, boleh. Masalah-masalah ekonomi itu namanya integrated learning. Nah, jadi diintegrasikan. Itu sangat boleh. Contohnya yang diintegrasikan itu seni budaya. Yang menurut Pergub Banten 2014 itu kan ada pencaksilat, terus ada rampak beduk, terus ada batik, ya. Batiknya batik Banten. Itu kan diintegrasikan ke dalam seni budaya. Artinya materi itu dimasukkan ke dalam materi seni budaya. Dimasukkannya ke mana? Ke KD yang sesuai. Misalnya membatik. Membatik kan di situ seni budaya masuknya kenapa? Karena membatik itu bukan anak itu diajari untuk bisa membatik. Pakai canting, pakai malam, itu bukan. Tapi anak tahu bahwa ini batik ini adalah desainnya batik Banten, gitu kan? Setiap batik kan punya ciri khas. Batik Jogja, Pekalongan, terus batik Tasik, ya. Terus batik Ciamis itu ada.
Garut itu ada, jadi ada ciri khas. Nah, jadi membatik itu adalah desainnya dimasukkan, diintegrasikan ke dalam seni budaya. Kadek yang mana? Yang tahu di guru seni. Masuknya adalah desain tradisional misalkan. Saya nggak hafal itu apa itu guru seni. Ada guru seni? Seni budaya? Nah itu. Jadi masuknya ke situ. Misalnya sekarang tentang pencak silat. Pencak silat yang diminta dalam Perbu Banten itu bukan olahraganya, tapi seninya. Berarti dia masuknya ke seni budaya. Nah, terus sama guru seni budaya mau dimasukkan kemana? Itu silakan. Menurut seni budaya ini cocoknya karena kita mempelajari seni silatnya, ya, berarti masuknya ke seni. Saya mau masukkan ke seni tari, boleh. Ya, jadi tari tradisional. Nah, boleh. Jadi begitu ya, diintegrasikan. Integrated learning. Nah, sekarang kita kembali ke sini, pembelajaran berdiferensiasi. Oh belum, connect. Oh, balik lagi ke awal. Oh gitu. Dan dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa kira-kira Pak, Bu, ini harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Kenapa? Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira kenapa? Saya. Jadi kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Paham ya? Kan dalam satu kelas apakah anak karakteristiknya sama? Nah, iya, aku katanya macam-macam. Emang macam-macam. Iya, kita juga dulu waktu sekolah kan nggak sama dengan temannya. Iya, dari mulai gayanya, ya, dari mulai minatnya, gitu. Saya paling nggak suka itu kalau pelajaran itu pelajaran yang seni tari. Saya nggak suka. Saya nggak bisa. Sampai sekarang saya nggak bisa menari, nggak bisa. Terus pelajaran seni suara itu juga saya nggak bisa. Ya, tapi teman saya kalau seni suara senang karena dia senangnya nyanyi, gitu kan? Dapat saweran Bu kalau dipakai. Iya, terus not balok itu bisa. Kalau saya enggak. Nah itu, jadi dilihat berdasarkan karakteristik anak. Tapi ada yang bangga, wah kita kalau SMA, SMK, SD, SMP baru sekarang berdiferensiasi. Kami itu dari dulu kalau mengajar berdiferensiasi. Siapa yang paling bangga? SKH. Nah, SKH satu kelas kebanyakan sama ibu. Tuna wicara sama tunarungu itu pasti jadi satu, kan? Tuna netra, tuna dansa. Apakah mereka mengajari atau melaksanakan pembelajarannya sama? Kan enggak, masih dipilah-pilah. Walaupun dalam satu kelas, satu tingkatan, jadi mereka sudah terbiasa. Kalau kita fasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, kita kaget, waduh ini gimana, gitu kan? Nah, ya, karena kita tidak terbiasa. Ya. Inilah yang disebut bahwa kurikulum Merdeka itu fleksibel. Jadi anak bisa menentukan sendiri. Gurunya sebagai fasilitator. Tapi ingat, fasilitator itu bukan berarti gurunya diam.
Tapi gurunya merancang pembelajaran itu harus betul-betul pembelajaran yang melayani anak-anak yang berbeda. Gitu. Lebih susah atau lebih gampang? Lebih susah ya? Lebih susah itu karena kita belum pernah melaksanakan. Tapi jangan ada di sini di pikiran, wah susah ini pembelajaran berdiferensiasi susah, ini susah. Nanti lama-lama jadi susah beneran gitu. Jangan, gampang gitu kan. Biasa aja, gitu kan. Biasa aja. Kita lihat sekarang definisinya. Pembelajaran berdiferensiasi, proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang selama ini kalau anak itu ulangan matematikanya, terus ulangan ekonominya jelek terus, anak itu bodoh enggak? Bodoh? Kok bisa enggak Pak? Kenapa enggak? Alasannya? Iya, pintar di tempat lain. Iya, biasa. Tempat lain itu yang mana Pak? Tempat mana? Ya nongkrong lah di mana Bu? Dalam pelajaran lain. Itu ngarang itu sebetulnya. Iya betul. Iya, karena di pelajarannya aja sama kayak gitu. Iya. Jadi begini Pak, kemampuan anak itu berbeda-beda, ya, tergantung dari IQ-nya, ya kan? IQ saya itu nggak tinggi Pak, IQ saya nggak tinggi, cuman 100 berapa ya? Ya pokoknya di atas 100 lah. Lebih tinggian anak saya IQ-nya. Anak saya nomor 2 itu IQ-nya 134. Saya di bawahnya. Gitu. Enggak tinggi Pak, enggak tinggi. Jadi ya untuk mendapatkan gelar doktor itu memang ya harus jatuh bangun. Gitu. Tapi kemampuan saya, IQ saya itu ada di IQ yang memang diperlukan untuk itu dan menunjang itu. Menurut Gardner, menurut Gardner, teori yang membuat teori multiple intelligences itu bahwa IQ atau kecerdasan multiple itu ada 8: logis matematis, verbal, seni, kinestetis, intrapersonal, interpersonal, naturalis, ya. Terus ada lagi spasial, itu ruang. Nah, itu ada 8 menurut Gardner. Kalau saya bisa sampai menyelesaikan program doktor saya dalam 3 tahun kurang, saya 3 tahun kurang, itu karena kecerdasan saya ada di 2 kecerdasan itu. Bapak Ibu juga kalau kecerdasan yang kuat ada di 2 kecerdasan itu pasti berhasil. Gitu. Itu pasti berhasil. Ya, karena ada di 2 kecerdasan, yaitu kecerdasan logis matematis dan verbal itu ada di 2. Ya. Kalau yang dominan, yang lain ada tapi rendah. Naturalis, teman-teman saya paling tahu kalau Bu Popima suruh pegang binatang pasti nggak mau. Kecerdasan saya nggak ada di situ, nggak ada. Kalau Bapak suruh megang, saya suruh megang ayam hidup, itu saya nggak mau. Megang ikan lele saya nggak mau. Kenapa? Geli. Nah, karena memang kecerdasan saya nggak ada di situ. Gitu. Kinestetik olahraga agak lumayan, ya, tapi masih tetap rendah. Nah, anak-anak didik Bapak dan Ibu di kelas, mereka juga mempunyai kemampuan yang berbeda. Tadi seperti Bapak bilang, jadi pintar di hal yang lain, jadi kecerdasannya beda.
Cuman pada saat sekarang itu guru-guru akan menilai kalau anak yang ulangan-ulangannya matematika, ekonomi, terus fisika itu bagus, itu dianggapnya pintar. Iya, pintar. Terus ya nilainya rendah, itu nilainya berarti dia bodoh. Enggak ada yang bodoh. Yang ada itu anak mempunyai kecerdasan yang berbeda, sehingga kecerdasan yang berbeda ini ada yang membutuhkan untuk memahami sesuatu hal itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Mungkin kalau saya menghitung menyelesaikan soal matematik, misalnya aljabar, itu hanya 5 menit selesai. Tapi mungkin yang lain ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Itu kemampuan. Paham maksud saya? Ya. Terus apa yang disukai? Itu kan beda-beda. Sehingga dalam satu mata pelajaran, misalnya seni membatik, ada anak yang memang tidak suka seni, ya itu pasti desainnya akan tidak sebagus anak yang menyenangi seni seperti itu. Nah itu makanya ini di sini IKM itu implementasi kurikulum merdeka itu menerapkan itu. Terus lagi perbedaannya di mana? Gaya belajar anak juga berbeda. Nanti kita tes ya, Bapak dan Ibu di sini gaya belajarnya. Ya, kalau saya gaya belajar saya itu visual yang dominan. Jadi gaya belajar yang ada di dalam IKM itu hanya dilihat 3, Bapak Ibu. Visual, auditori, sama kinestetik. Padahal ada gaya belajar yang namanya haptik. Itu ada. Haptik itu gabungan dari gaya belajar kinestetik dengan menyentuh. Jadi anak itu ada kalau dia harus memahami satu konsep, itu harus dengan cara dia melakukan. Itu ada dengan cara dia menyentuh, ada dengan cara dia harus melihat. Seperti ini saya bikin PowerPoint, itu adalah memenuhi gaya belajar Bapak Ibu yang visual. Kalau saya berbicara menjelaskan, itu untuk melayani Bapak Ibu yang mempunyai gaya belajarnya auditori. Kalau kinestetik itu harus melakukan gitu. Ya, kinestetik itu nggak banyak biasanya, yang banyak itu visual sama auditori. Apakah itu dilatih? Tidak. Itu adalah pemberian Allah. Apakah kecerdasan juga itu dilatih? Nah, kalau kecerdasan yang dominan itu memang dari sononya, gitu kan, dari bawaannya. Tetapi kita bisa meningkatkan kecerdasan itu dengan cara proses pembelajaran. Jadi tugas Bapak dan Ibu melaksanakan proses pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi anak. Tapi mungkin ada yang cepat gitu ya, ada juga yang lambat. Nah, yang lambat itu gimana caranya? Kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka itu ada yang namanya remedial. Nah, remedial itu sebetulnya untuk melayani anak-anak yang memang butuh waktu lama untuk memahami satu mata pelajaran, ya, konsep dalam mata pelajaran. Mereka butuh waktu lama. Itu. Dan lagi mungkin cara mengajar kita tidak cocok dengan gaya belajarnya mereka. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Boleh ya, di tengah-tengah bertanya boleh. Ya. Terus ini karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Tuh, Pak. Cirinya apa? Guru bersifat proaktif, artinya guru menyiapkan pembelajaran. Nah, guru membuat
rencana pembelajaran yang dapat melayani keberagaman peserta didik. Nah, nanti kita coba ya bikin ya. Nah, cuman kalau kurikulum merdeka istilahnya bukan KD, kompetensi dasar bukan, tapi CP, capaian pembelajaran. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika anak itu memiliki kecerdasan di tempat lain atau di pelajaran lain, sedangkan kami juga harus menyiapkan program remedial ataupun pengayaan. Karena anak ini memiliki kecerdasan di bidang lain, apakah remedial itu tetap dilakukan? Dan saya yakin karena kecerdasannya lain, walau di tempat lain atau mata lain gitu ya. Walaupun di remedial tetap prosesnya akan lama. Apakah itu tetap sebagai guru memfasilitasi atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tetap Bapak kita melakukan remedial. Kalau misalkan remedial itu belum berhasil karena mungkin salah caranya. Jadi gini, misalnya ekonomi, ya ekonomi mata pelajaran ekonomi pada saat ulangan, misal KKM-nya 70, ternyata itu anak 50%-nya itu KKM nilai ulangan itu di bawah 70. Berarti kita harus melakukan remedial. Caranya, sebelum kita melakukan ulangan kembali, ada namanya remedial teaching. Nah, itu yang suka nggak dilakukan oleh guru. Jadi remedial itu bukan sekarang ulangan, wah nilainya jelek nih, masih nilainya 60, harusnya KKM-nya 70, ulangan lagi. Terus masih tetap segitu, ulangan lagi. Itu adalah cara yang salah. Harusnya apa? Ada remedial teaching. Terus Bu, kalau anak yang sudah nilainya KKM dikasih pengayaan. Nah, sama-sama yang dilaksanakan remedial teaching dengan dikasih pengayaan, nanti diberikan lagi soal ulangannya, kasihkan lagi ke anak. Tetapi untuk yang remedial teaching itu soal tingkat kesukarannya turunkan Pak. Indikatornya sama, tapi tingkat kesukaran turunkan. Kenapa? Karena kita paham bahwa anak ini kecerdasannya bukan di logis matematis atau verbal. Berarti targetnya KKM saja. KKM saja. Tapi kalau misalkan lebih, dia bisa lebih, kenapa enggak? Gitu kan? Kalau misalkan lebih, kalau Bu tetap aja ini udah di remedial satu kali nilainya masih begitu, berarti kita lakukan lagi remedial yang kedua. Caranya, nah ada teori yang begini. Kadang-kadang anak itu akan lebih paham kalau diajari temannya. Nah, itu kan. Jadi ada yang namanya tutor sebaya. Nah, kita kasih materinya, suruh temannya yang sudah nilainya bagus, yang tadi dikasih pengayaan, mengajari temannya yang ini. Mengajari pasti ada kenaikan. Nah, kalau misalkan ibu masih tetap aja segitu, nah caranya lagi berikan tugas, ya diajarin dulu, harus diajarin sama temannya, berikan tugas sama bapak, dan tugas itu boleh didiskusikan dengan temannya. Itu bisa, begitu caranya. Karena kalau yang saya tahu, guru-guru banyak yang salah melaksanakannya. Langsung yang ketiga. Kenapa? Langsung ke yang ketiga. Iya. Langsung yang ketiga ya. Padahal nggak begitu Pak. Nggak begitu. Biar lebih cepat. Nggak begitu. Karena memang prinsipnya remedial itu prinsipnya tidak ada anak yang tidak naik kelas karena nilai itu. Karena kita tahu bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang beragam. Dulu ada pemain bulu tangkis ya. Siapa namanya itu? Yang menantunya Agung Gumelar?
Sisi Susanti Bu. Bukan. Taufik. Itu Taufik itu kan sekolahnya dulu SMA-nya kalau di Bandung itu Pasundan apa-apa gitu. Saya dapat cerita juga dari teman guru. Taufik itu kalau matematik nilainya 3, 2, kayak gitu. Ya memang bukan di situ kecerdasannya, tapi kinestetik. Kalau dia main badminton dia juara dunia, berarti dia cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin Pak jadi juara, nggak mungkin gitu. Saya dulu punya siswa juga sama, itu dia atlet taekwondo, Porda kabupaten ya, atlet taekwondo. Tapi itu Pak kalau di kelas gitu ya, guru mengajar itu dia tiduran, ngantuk ya. Pas begitu kan nggak naik, karena ada guru yang tetap nggak boleh naik karena begini. Kata saya, kenapa nggak boleh naik? Kasih aja tugas, gitu kan? Tugas supaya dikerjakan dengan temannya, dia yang nulis, gitu kan? Karena apa? Karena anak ini memang di pelajaran-pelajaran begitu nggak akan bisa. Tapi kalau taekwondo juara itu Pak, juara taekwondonya juara kabupaten, terus di provinsi ikut, terus ternyata dia juga pelatih taekwondo. Tetap kan ngotot gitu, nggak boleh naik. Akhirnya udah hasil rapat nggak boleh naik. Hari ini di Bagi Rapor jam 10 pagi-pagi itu orang KONI turun, minta dinaikkan. Gitu. Kan kepala sekolah nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Dinaikkan. Kata saya juga tuh, kata saya oke, naikkan, gitu kan? Karena apa? Karena memang yang kemampuan dia nggak ada di situ. Tapi dia bisa membawa nama Kabupaten Serang. Ya, terus dia juga pelatih, gitu ya, hebat. Kata teman saya yang sama-sama guru, itu Bu, katanya si itu tuh kalau di latihan taekwondo itu pada hormat semua anak-anak, katanya gitu. Karena dia gurunya, ya pastilah hormat dia gurunya. Yang nggak bisa itu kalau matematika, sebenarnya. Kalau itu pintar, akhirnya naik Pak. Gitu. Ya. Mungkin saya sedikit ini Bu. Tadi Pak Hikmat menanyakan terkait mengenai remedia. Mungkin jika 13 terkait dengan anak yang tidak mencapai KKM itu bisa dilakukan remedia, tapi bukan dengan dibandingkan dengan bidang studi lain atau keahlian yang lain. Artinya misalnya KKM KD himpunan. Nah, 10 anak selesai, hasilnya lewat KKM. Yang di bawah KKM ini buat melakukan remedia. Tapi bukan berarti kalau Hikmat tadi menanyakan kalau bagaimana kalau misalnya anak itu di bawah KKM hasil, tapi di kemampuan lain lebih, ya kan? Apakah tidak melakukan remedia? Menurut saya yang diremedial itu yang tadi tidak memahami tentang hiburan tadi untuk mencapai KKM 70. Iya. Begitu. Penyesuaian secara keseluruhan. Iya. Kemudian terkait dengan diferensiasi. Kalau ini bisa tidak dimasukkan dalam K13, kalau pembelajaran diferensiasi soal kita sudah memilah anak mana yang cerdas, mana yang belum cerdas atau yang tidak cerdas. Artinya di sana adalah anak ini terlambat dalam memahami. Di dalam proses pembelajaran itu kita sudah mengetahui karakteristik anak ini. Jadi kita sudah bisa merencanakan bagi kalau yang cerdas lanjutkan, karena ini sudah mampu misalnya, tuntas nih misalnya. Ini yang belum diulang lagi. Apakah nanti kalau ini sudah sampai nanti berarti remedial itu tidak ada gitu di akhirnya, karena ini kan secara tidak langsung penanganan untuk pencapaian KKM itu kalau misalnya di referensi ada KKM itu dalam proses pembelajaran itu sudah dilakukan, saya gitu. Berarti di dalam konteks diferensiasi pembelajaran itu tidak ada lagi di akhir itu remedial gitu. Mungkin diferensiasi. Iya. Dalam diferensiasi tetap ada Pak, karena nanti hasil pembelajaran
dengan diferensiasi itu ada yang namanya asesmen. Nah, tetap ada. Jadi remedial itu tetap ada. Tetap ada. Ini hanya cara atau proses pembelajarannya dan capaian pembelajaran yang berbeda. Ada. Jadi kalau udah nyampe ke KKN, KKN-nya yang mana? KKN-nya tidak seperti K13 ya kalau kurikulum merdeka, tapi ada guru punya target. Nah, kalau tidak sampai itu berarti tetap remedial itu ada. Tetap Pak, karena itu untuk membantu keberagaman tadi. Nah, karena nggak mungkin kalau anak itu kecerdasannya kinestetik dominan, ya, itu untuk logis matematis dan verbal itu biasanya rendah. Nah, jadi mereka butuh waktu lama untuk belajar. Nah, itu sebetulnya itu pasti ada masih. Paketnya dalam menampung data itu kan, kami yang ini harus selesai, harus bisa. Iya, harus iya, bisa. iya. Jadi materi lain gitu kan kita mencari itu harus bisa. Iya. Mengikuti yang ini ya Iya. terus berjalan. Betul. Kalau ini sudah bisa tercapai KKN-nya, artinya kan nggak perlu. Ya kalau udah tercapai nggak usah. Nggak usah. Kalau 13 itu kan kita ketahuinya ketika ulangan, kemudian anak mencapai di bawah itu, kemudian kita adakan remedial, ya pembelajaran kembali kan gitu, ngajar Iya. kembali, kita belajar kembali, Iya. belajar kembali, kemudian tes kembali. Gitu. Iya. Nah, Iya. baru kalau sudah mencapai, Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau udah mencapai tidak perlu ada remedial. Ini remedial untuk yang tidak mencapai target yang kita inginkan. Nanti di IKN itu nggak ada KKN, nggak ada KKN. Jadi seperti zaman dulu waktu kita sekolah, saya sekolah SMA itu nggak pakai KKN, tapi penilaiannya berbasis kriteria tetap, ya, tidak berbasis norma. Kalau berbasis norma itu tuh dulu tuh ada yang di apa namanya? Kalau di ranking nilai itu berbasis norma. Jadi di apa namanya? Dibandingkan dengan temannya satu kelas. Kalau kriteria yaitu hasil sendiri-sendiri. Makanya masih tetap berbasis kompetensi, Pak. Masih tetap. Tuh, jadi kalau udah sesuai KKN target yang kita mau sekian gitu, nggak usah remedial, nggak usah. Gitu. Sebelum lanjut barangkali tadi ada kalau saya hanya membantu guru saja barangkali terkait dengan kokurikuler. Ya. Kokurikuler itu di dalam perencanaan dokumen Satu ada. Apakah ini kokurikuler itu masuk dalam jam pembagian jam? Enggak. Kalau kokurikuler enggak, di luar, Pak. Iya. Kan kalau misalnya kita mau kunjungan ke tempat wisata atau ke tempat ada yang berkaitan dengan pelajaran museum misalnya, kan itu perlu waktu Iya. 1 hari. Iya. 1 hari. Iya. Apakah nanti ini dalam kunjungan itu berarti di luar jam infiltrator ya? Iya. Di luar, Pak. Di luar. Iya. Jadi tidak harus mengambil misalnya sejarah 2 jam pelajaran ambil 1 gitu kan? Enggak. Nanti bisa digabung dalam pelaksanaan ini gitu. Enggak. Itu apa namanya di luar jam. Kokurikuler di luar jam. Kayak sekolah melaksanakan KTI, itu kan di luar jam. Enggak pakai jam. Tapi kalau proyek pelajar Pancasila itu masuk jam, Pak. Itu masuk jam. Kalau kokurikuler enggak masuk jam. Ya, biasanya kan dilakukan kalau setelah apa namanya asesmen sumatif misalkan. Kalau dulu kan setelah MAT gitu kan. Ya, nah itu. Ya, biasanya itu. Jadi enggak. Tapi kalau dalam kurikulum merdeka yang namanya project ya, itu masuk jam. Makanya tadi sistemnya blok. Kalau kurikulum enggak. Untuk menentukan jam itu dari 3 jam PPKN dan 1 jam proyek itu ada hitungannya, Pak. Harus dilihat di muatan kurikulum. Saya nggak hafal saya. PPKN kan 3 jam ya kalau nggak salah. Apakah tetap mutlak itu? Karena gini,
karena proyek itu tidak berkaitan dengan KD, dengan mata pelajaran enggak, tapi berkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Berarti bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ada hitungannya, ada dalam mata kurikulumnya, cuma saya nggak hafal. Kalau tidak salah ada bagiannya Pak. Iya. Ada. Nah, kalau SMP itu 25 jam per tahun. Nah, kalau SMA 30%. Ambil dari jumlah jam pelajaran 30%. Berarti hitungnya bukan dari makan ya? Bukan, Dari bukan, makan jam bukan, sama 1 tahun. bukan, ya, bukan. Terus kalau proyek itu mandiri berubah dan mandiri berbagi itu 1 tahun ada 3 proyek. Untuk semua mapel. Proyek itu nggak berkaitan dengan mapel, Oh iya. berkaitannya dengan profil pelajar Pancasila dengan tema yang sudah ditentukan dari sana. Ada kebinekaan global. Kebinekaan global itu tentang seperti apa itu namanya, toleransi gitu ya. Itu kebinekaan global, perbedaan budaya. Jadi nggak masuk. Oh ini pelajarannya pelajaran seni, enggak. Jadi dia hanya ke profil pelajar Pancasila. Gitu. Tapi aktivitasnya juga seperti etika wisata gitu ya Ibu? Bisa, iya. Misalnya keberlangsungan berkelanjutan, hidup berkelanjutan. Misalnya tentang penanaman mangrove. Mangrove itu kan untuk apa, kesuburan ya, biologi ya, untuk kesuburan. Itu bukan berarti anaknya suruh nanam mangrove, enggak. Tapi boleh si anak itu dibawa ke perkebunan mangrove, melihat di situ lingkungannya seperti apa, bentuk pohonnya, terus ya seperti itu. Nah biologi itu yang paling tahu. Gitu. Karena itu kan waktunya Iya, sehari misalnya kan membutuhkan iya, itu masuk jam Pak. Kolaborasikan dengan beberapa bidang studi untuk mengadakan. Ya, itu gini Pak, kalau proyek pelajar Pancasila itu tidak berkaitan dengan mata pelajaran, tapi berkaitannya dengan profil pelajar Pancasila, profilnya. Jadi diambilnya misalnya kehidupan berkelanjutan, kita ambilnya gotong royongnya, terus berpikir kritisnya, terus kreatifnya. Itu kan gotong royong bukan berarti si siswanya terus nanam mangrove gitu enggak, tapi bergotong royong di situ untuk melaksanakan semacam penelitian sederhana lah. Jadi melihat, membantu teman-temannya untuk menjelaskan tentang mangrove, cara penanaman dan sebagainya, gitu. Kegunaannya, nah, itu kalau proyek. Tetapi kalau metodenya itu project based learning, misalkan saya mau project based learning antara bahasa Indonesia, IPA itu misalnya sama kimia, terus sama ekonomi, itu boleh nggak? Boleh, tapi bukan pendekatan project pada profil pelajar Pancasila, itu kan, tapi masuknya kokurikuler, begitu, paham nggak? Profil pelajar Pancasila itu kan matematika plus P5 gitu kan. Jadi jamnya itu 18 jam buat P5-nya. Itu dikolaborasi sama pelajar lain. Nggak harus matematika banget gitu. Tidak, kalau untuk proyek profil pelajar Pancasila itu tidak kolaborasi dengan mata pelajaran, jadi nggak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Ya, tapi di situ matematika harus melaksanakan proyek, ya waktunya 18 jam. Artinya itu tidak 18 jam itu tidak tidak di kelas, tapi dia melakukan semacam penelitian, kata saya, semacam penelitian di luar.
Jadi nanti isinya matematika, kimia, biologi. Jadi ibu itu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Begitu, karena proyek itu, profil Pancasila itu harus 30% kalau untuk SMA. Gitu. Jadi 30% dari jumlah jam. Tagihannya laporan, Pak. Iya, laporan. Enggak, laporan. Iya, ke sekolah, ke sekolah. Nanti laporan itu dikasihnya ke sekolah, dinilai sama fasilitatornya. Jadi ada satu ketuanya. Nah, fasilitator satu itu ini didukung oleh guru-guru. Jadi ibu bukan sebagai guru matematika, ada matematika enggak. Jadi fasilitator. Jadi ada satu ininya apa namanya? Kalau menurut saya itu semacam ketuanya ya, fasilitator. Jadi ibu itu nanti membantu anak kalau misalkan dalam perhitungannya, kalau ada hitungannya. Terus misalkan kalau bahasa Indonesia itu membantu bagaimana menulis laporan.